من قصص الصالحين الأبرار المؤمنين علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum kisah masuk Islamnya sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Dia termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Boleh jadi ketika kabar tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Yathrib yang dibawa oleh Suhaib bin Samit dan Iyas bin Mu'ad, kabar ini pun akhirnya sampai juga ke telinga Abu Dzarrin Al-Ghifari, sehingga dari sinilah sebab keislamannya. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Dzarrin berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Suatu ketika berita tentang seorang yang muncul di Mekah mengaku sebagai nabi telah sampai kepada kami. Lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan berbicaralah dengannya. Lalu ceritakan kepadaku perihalnya. Dia pun berangkat lalu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun pulang. Aku bertanya kepadanya, apa berita yang kau bawa? Dia berkata, demi Allah, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang mengajak kepada kebajikan dan melarang kejahatan. Aku berkata lagi kepadanya, berita yang engkau bawa belum memuaskanku. Maka aku pun mengambil tas dan tongkat, kemudian berangkat ke Mekah. Di sana aku tidak dapat mengenalinya. Namun demikian, aku enggan untuk bertanya tentang dirinya. Aku meminum air Zam-Zam dan berdiam di Masjidil Haram. Sampai suatu ketika Ali melewatiku dan menegur, sepertinya kamu orang asing, katanya. Aku menjawab, ya benar. Dia berkata, ikutlah bersamaku ke rumah. Maka aku pun ikut bersamanya. Namun dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Demikian pula aku tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahukan perihal diriku. Keesokan harinya aku datang ke Masjidil Haram untuk bertanya kepada orang-orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku seraya bertanya, apakah kamu masih ingat tempat singgahmu? Katanya. Aku menjawab, tidak. Dia berkata, kalau begitu ikutilah bersamaku. Abu Dzarrin melanjutkan, dia berkata kepadaku, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Tanyanya, apa maksud kedatanganmu ke negeri ini? Aku menuturkan, jika engkau mau merahasiakannya, maka aku akan jelaskan. Dia berkata, aku setuju. Lalu aku bercerita, telah sampai berita kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di sini mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Dia pun pulang, tetapi informasi yang dibawanya tidak memuaskan, sehingga karenanya sekarang aku ingin menemuinya langsung. Ali kemudian berkata kepadanya, kalau begitu kamu sudah menemukan jalan yang benar. Sekarang aku sudah menuju ke arahnya. Karena itu, masuklah di mana aku masuk. Karena sesungguhnya bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan minggir ke tembok seolah
tengah memperbaiki sandalku, sedangkan kamu teruslah berjalan. Dia pun berlalu dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada beliau, "Jelaskan kepadaku tentang Islam." Lalu beliau menjelaskan, maka ketika itu juga aku masuk Islam. Beliau berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzarrin Al-Ghifari, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke kampung halamanmu. Bila mana engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali." Kemudian aku menjawab, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan secara lantang meneriakkan di hadapan mereka." Aku kemudian pergi ke Masjidil Haram, sementara kaum Quraisy ada di sana. Aku berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Mereka semua berkata, "Cegah penganut agama baru ini." Maka orang-orang pun melakukannya. Aku dipukul untuk dihabisi. Kemudian datanglah Al-Abbas menolongku dan melindungiku. Lalu menyongsong mereka seraya berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Ghifar, sementara jalur dan lintasan perniagaan kalian melewati perkampungan Ghifar?" Mereka pun akhirnya melepaskanku. Keesokan harinya aku kembali mengulangi apa yang aku ucapkan kemarin, sementara mereka melakukan hal yang sama pula. Lalu Al-Abbas kembali mendapatiku dan melindungiku, lalu mengatakan kepada mereka seperti yang dikatakannya kemarin. Itulah cerita masuk Islamnya sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.